Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas 5 PGSDA 8 yang beranggotakan Devita Lucia Putri, Isyatul Izzah, Daniel Ahmada, Humamul Firdaus, Vina Meliasari, Royhatus Solihah, dan Faiz Taufikur Rahman. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang metode pembelajaran IPA kelas tinggi di SD. Dosen pengampu Aan Widyono MPD. Pengertian metode pembelajaran IPA. Kata metode berasal dari bahasa Yunani, metodos, yang artinya cara atau jalan yang ditempuh. Metode pembelajaran ini sendiri menurut W.J. Purwardarman dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah metode merupakan cara yang telah diatur dan terpikir baik-baik untuk mencapai maksud. Jadi, bisa dikatakan metode merupakan suatu cara yang digunakan untuk mengaplikasikan rencana yang sudah tersusun dalam kegiatan nyata sehingga tujuannya dapat tercapai semaksimal mungkin. Metode pembelajaran IPA macam-macamnya pada buku strategi pembelajaran yang dikarang oleh Abdul Majid terdapat beberapa jenis metode pembelajaran. Yang pertama ada metode ceramah. Metode ceramah merupakan metode pembelajaran dengan penuturan. Dalam metode ini, guru lebih banyak memberikan informasi kepada peserta didik, sehingga dalam penggunaan metode ini membuat peserta didik lebih pasif. Keunggulan dari metode ceramah yaitu yang pertama, mampu menyampaikan materi lebih banyak lagi dibandingkan dengan metode lainnya. Yang kedua, tidak begitu memerlukan banyak peralatan laboratorium. Yang ketiga, apabila disiapkan dengan baik seperti dengan metode direct instruction, mampu mengembangkan aktivitas siswa. Kelemahan dari metode ceramah itu sendiri yaitu apabila dalam penyajiannya atau teacher center, pembelajaran yang berpusat pada guru, dan siswa sama sekali tidak dilibatkan, maka penyampaian materi sulit ditangkap dan mudah terlupakan oleh siswa. Kelemahannya juga ada siswa mudah bosan, mengantuk, dan tidak konsentrasi. Yang kedua ada metode demonstrasi. Metode demonstrasi adalah metode pembelajaran yang pembelajarannya dengan cara menceritakan dan memperagakan suatu materi pembelajaran. Demonstrasi itu sendiri merupakan praktek yang diperagakan kepada peserta didik. Metode pembelajaran demonstrasi pada pembelajaran ilmu pengetahuan alam merupakan metode di mana pendidik menyajikan suatu percobaan di dalam kelas yang dapat dilihat dan diamati oleh seluruh peserta didik. Dari metode demokrasi ini terdapat juga kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya tidak membutuhkan banyak peralatan, tidak boros dalam penggunaan bahan praktik, pengembangan konsep lebih terarah. Konsep pembelajaran mudah diingat karena siswa melihat fakta secara langsung. Adapun kekurangannya, yaitu jika dalam penyampaian guru tidak memberikan pertanyaan-pertanyaan dan penjelasan yang membuat siswa aktif, maka demonstrasi hanya akan menjadi tontonan. Yang kedua, apabila dalam penyajian demonstrasi tidak dapat dilihat siswa dengan jelas atau materi tidak dapat disampaikan sesuai harapan. Yang ketiga, peserta didik tidak terlatih dalam keterampilan penggunaan peralatan. Selanjutnya, ada metode eksperimen yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, saya akan melanjutkan dari Mbak Vina. Metode pembelajaran IPA pada buku strategi pembelajaran yang dikarang oleh Abdul Majid. Terdapat beberapa jenis metode pembelajaran, di antaranya yaitu yang pertama, metode eksperimen. Metode eksperimen bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berpikir peserta didik, sikap ilmiah, dan keterampilan proses IPA seperti
peserta didik. Kemampuan berpikir tersebut dapat ditingkatkan melalui pertanyaan yang dapat memicu peserta didik untuk berpikir dan mencari tahu. Sebelum menggunakan metode eksperimen ini, seorang guru sebaiknya menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang dapat mengembangkan kemampuan berpikir peserta didik. Kelebihan metode eksperimen. Yang pertama, hasil data dari eksperimen dapat mudah diingat. Yang kedua, guru dapat melakukan penilaian sikap dan psikomotorik secara langsung dengan cara berkeliling kelas. Yang ketiga, melatih kerjasama antar peserta didik. Kelemahan metode eksperimen. Yang pertama, membutuhkan bahan dan alat praktik yang banyak. Yang kedua, kalau guru tidak mengawasi, terkadang siswa akan bermain-main dengan temannya. Yang terakhir, membutuhkan waktu belajar yang lama dibandingkan metode demonstrasi. Metode diskusi. Menurut Sujana, metode diskusi merupakan kegiatan tukar-menukar informasi, pendapat, dan unsur-unsur pengalaman yang teratur dengan maksud untuk mendapatkan pengertian bersama yang lebih jelas dan teliti tentang sesuatu. Metode diskusi ini adalah metode dengan pengembangan komunikasi untuk saling tukar-menukar informasi pada materi atau permasalahan tertentu. Metode diskusi ini merupakan metode pembelajaran yang menghadapkan peserta didik pada suatu permasalahan. Kelebihan metode diskusi. Bersifat demokratis karena semua peserta didik bebas mengemukakan pendapat. Yang kedua, merupakan metode yang efektif untuk mengajukan pertanyaan. Yang ketiga, adanya peran peserta didik secara perorangan. Yang terakhir, mendorong rasa persatuan dan rasa sosial. Kelemahan metode diskusi. Terkadang pembicaraan hanya didominasi oleh salah satu peserta didik saja dalam diskusi. Biasanya peserta didik juga yang pandai berbicara adalah yang aktif dalam diskusi. Yang ketiga, pembicaraan dalam diskusi terkadang dapat menyimpang dari pokok permasalahan. Metode tanya jawab yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, metode tanya jawab. Metode tanya jawab adalah metode pembelajaran yang memungkinkan adanya komunikasi langsung atau dialog antara guru dan peserta didik. Metode tanya jawab ini dapat merangsang peserta didik untuk berpikir dan dapat membimbing dalam mencapai pengetahuan baru. Metode tanya jawab ini merupakan komunikasi yang terlihat melalui hubungan timbal balik antara guru dan peserta didik. Untuk metode tanya jawab ini, yang harus diperhatikan ialah 1. Tujuan yang akan dicapai melalui metode tanya jawab. Kedua, jenis pertanyaan. Ketiga, teknik pengajuan pertanyaan. Contoh metode tanya jawab adalah dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai pembahasan yang baru dibahas dan dipelajari untuk mengecek pemahaman siswa. Yang selanjutnya, metode proyek. Metode proyek merupakan suatu metode penugasan yang memerlukan pemikiran dan tindakan yang membangun dari peserta didik. Dalam pelaksanaannya, peserta didik memerlukan peran aktif untuk membantu dan membimbing sehingga proyek yang dilakukan dapat berhasil. Setelah proyek dikerjakan, guru perlu memberi sebuah penghargaan kepada peserta didik atau reward. Tujuan dari metode proyek ini supaya murid terangsang minat dan kesenangannya serta dapat mendorong rasa ingin tahu peserta didik untuk memecahkan masalah. Yang selanjutnya, metode studi lapangan. Metode studi lapangan adalah metode yang lebih memberikan pengalaman luas kepada peserta didik untuk melihat langsung objek sebenarnya dan diperoleh dari tangan pertama tanpa dibatasi ruang, dinding, atau kelas. Metode studi lapangan ini tidak harus dilaksanakan di tempat yang jauh dengan waktu lama, biaya mahal, dan lain sebagainya. Tetapi dalam pelaksanaannya dapat dilakukan pada alam sekitar, misal di dalam sekolahan atau di kebun sekolahan. Yang selanjutnya, metode problem solving. Metode problem solving merupakan metode pembelajaran yang berbasis masalah, yaitu pembelajaran yang berorientasi atau learner-centered dan berpusat pada pemecahan masalah oleh peserta didik melalui kerja kelompok. Metode problem solving atau metode pemecahan masalah ini bukan hanya metode belajar saja, tetapi juga metode berpikir. Langkah-langkahnya, yang pertama, menyiapkan masalah yang jelas untuk dipecahkan.
Selanjutnya, memiliki tujuan dan kompetensi yang akan dicapai, mencari data untuk digunakan dalam pemecahan masalah, menentukan jawaban sementara dari masalah tersebut, menunjukkan kebenaran dari jawaban sementara yang ada, tugas, diskusi, dan lain sebagainya. Yang terakhir, menarik kesimpulan dari masalah tersebut. Selanjutnya, metode simulasi. Metode simulasi merupakan metode yang digunakan dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam untuk mengabstraksi kenyataan yang ada dengan pemeranan dalam bentuk peran. Metode simulasi adalah tingkah laku yang dilakukan sebelum tingkah laku itu benar-benar dilakukan di depan kelas. Metode simulasi ini juga merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memindahkan situasi yang nyata ke kegiatan belajar mengajar. Kelebihan metode simulasi ini, simulasi dapat dijadikan bekal peserta didik untuk menghadapi situasi sebenarnya. Simulasi dapat mengembangkan kreativitas peserta didik. Simulasi dapat menambah keberanian dan kepercayaan diri peserta didik. Simulasi dapat menambah pengetahuan dan keterampilan baru pada diri peserta didik. Dan kelemahan metode simulasi, yang pertama, pengalaman yang diperoleh itu tidak terlalu tepat dan sesuai dengan di lapangan. Kegiatan simulasi akan melenceng dari tujuan apabila pengelolaannya kurang baik. Dalam pelaksanaannya, terkadang dalam diri peserta muncul rasa malu dan takut sehingga akan mempengaruhi dalam pelaksanaannya. Contoh metode simulasi ini adalah ketika materi proses revolusi dan rotasi bumi. Ada seseorang peserta didik yang mensimulasikan sebagai bulan, bumi, dan matahari. Selanjutnya, metode permainan. Metode permainan merupakan salah satu metode pembelajaran menyenangkan yang dapat diterapkan dalam pembelajaran IPA. Kelebihan dari metode ini sendiri, metode permainan dipandang istimewa sekaligus penting dalam pembelajaran bagi anak. Tetapi, kelemahannya, permainan dalam pembelajaran memerlukan guru yang peka dan berpengetahuan karena penggunaan permainan dalam pembelajaran perlu mengkondisikan peserta didik dan kesiapan yang lebih. Pembelajaran membutuhkan waktu yang lebih banyak. Perlu perencanaan yang matang dan pengaturan lingkungan agar pembelajaran dapat tersampaikan kepada peserta didik. Kesimpulan, metode pembelajaran merupakan suatu cara yang dilakukan pendidik agar kegiatan pembelajaran berjalan dengan lancar dan juga apa yang menjadi tujuan pembelajaran dapat tercapai seperti apa yang telah diinginkan. Pada buku strategi pembelajaran yang dikarang oleh Abdul Majid, terdapat beberapa jenis metode pembelajaran, diantaranya yaitu metode ceramah, metode demonstrasi, metode eksperimen, metode diskusi, metode tanya-jawab, metode proyek, metode studi lapangan, metode problem solving, metode simulasi, metode permainan. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya, minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.